Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UKM IKA. Untuk jargonnya mungkin gimana Ji? Siap? Ya, siap, boleh. Sona 2020 Daring tetap asik. Oke. Yang pertama kita di sini bakal mempresentasikan tentang UKM IKA. Mungkin next. Oke. Dari teman-teman mungkin di sini ada yang lebih suka main game, belajar, atau mungkin liburan. Nanti di sini kita nggak cuman belajar sekedar belajar gitu ya. Kalau teman-teman sukanya main game ya kita main game. Kalau kita maunya main game ya nanti kita ada wadahnya juga. Terus kita bisa belajar, kita bisa liburan bareng-bareng gitu. Jadi kita nggak cuman sekedar melakukan kegiatan yang monoton gitu. Kita nggak mengarahkan diri ke akademis saja. Nah, mungkin selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat datang di STIM IKA Kakong Yogyakarta sebagai mahasiswa baru di STIM IKA Kakong di sini di Yogyakarta, dan kita siap untuk menjadi keluarga teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Kami dari UKM Informatika dan Komputer. Saya selaku Ketua Umum untuk periode saat ini 2019-2020 atas nama Haji Kurniadi Irawan, dan di sebelah saya ada wakil saya. Monggo. Saya Dirgantara selaku Wakil Ketua Umum UKM Informatika dan Komputer. Dan mungkin untuk selanjutnya next. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau tentang apa sih UKM IKA, saya mengharapkan teman-teman di sini untuk menghilangkan semua gangguan yang ada di sekitar teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang menggunakan smartphone, silakan. Dan untuk yang menggunakan laptop, mungkin semua tab atau distraction-nya kalian bisa hilangkan dulu, karena nanti kita akan sediakan free group untuk teman-teman ketika teman-teman ingin bertanya tentang kuliah ataupun materi-materi yang terkait pemrograman, multimedia ataupun lain sebagainya. Nanti kita bisa diskusikan di dalam grup ini. Mungkin jadi teman-teman usahakan untuk stay fokus, dan kita bakal langsung ke materinya sekarang. Nanti di akhir kalian bisa tulis grup untuk kalian bisa gabung ke setiap kegiatan kita mulai dari saat ini juga. Next mungkin. Ya, di sini kami akan mempresentasikan apa sih itu IKA. UKM IKA atau UKM Informatika dan Komputer adalah salah satu unit kegiatan masyarakat unit kegiatan mahasiswa yang ada di STIM IKA Kakong Yogyakarta, di mana semua jurusan ditampung di UKM ini. Tidak membedakan antara itu jurusan teknik informatika, jurusan sistem informasi, teknik komputer dan lain sebagainya. Tapi di sini kita menampung semua jurusan. Jadi teman-teman yang datang dari berbagai jurusan bisa join ke kami, bisa menjadi keluarga biru. Kami menyebutnya keluarga biru karena baju kita baju biru kayak gitu. Mungkin bisa di next Mas. Nah, di UKM IKA itu ada beberapa yang dipelajari. Sebenarnya ini baru cuman 2 saja sih, tapi ada banyak. Yang salah satunya yaitu pemrograman. Jadi karena kita bergerak di bidang teknologi informasi, berarti ada yang namanya pembelajaran pemrograman. Nah, di sini kita bisa belajar yang kayak Android, pembuatan website dan lain sebagainya. Terutama dalam segi fokus kita yang 2 ini untuk saat ini. Tapi untuk ke depan kita akan menambahkan berbagai hal seperti 3D dan lain sebagainya. Karena kita sudah mulai berani main di AR, atau teman-teman sering lihat Instastory. Di Instastory ada begitu banyak fitur, seperti fitur-fitur yang ada di Instastory yang kayak apa ya bilangnya, filter, lebih ke filter. Nah, di situ kita juga pelajari untuk membuat itu ke depannya. Tapi sekarang kita fokus untuk Android dan website. Di segi itu teman-teman yang suka desain juga ada yang namanya multimedia. Jadi multimedia tidak harus membuat video atau editing lain sebagainya. Kita juga bisa fotografi, UI UX. UI UX itu seperti
user interface dan user experience. Jadi teman-teman juga mempelajari itu nanti di UKM Informatika dan Komputer, seperti itu. Di next mungkin. Nah, ini adalah salah satu proyek yang sedang kita kembangkan dari tahun kemarin, yaitu proyek untuk website kita sendiri. Sebenarnya sudah ada, tapi kita memperbaruinya dengan beberapa teknologi yang ada sekarang. Jadi kita memperbarui website kita biar teman-teman nanti bisa melakukan pendaftaran secara online dan lain sebagainya, karena kita beradaptasi untuk di masa pandemi ini. Jadi semuanya bisa dilakukan secara daring, tidak harus secara manual lagi kayak gitu. Jadi informasi-informasi tentang UKM Informatika dan Komputer nanti bisa dilihat di websitenya sendiri dan media sosialnya. Nanti kita bakalan share linknya untuk semuanya itu kayak gitu. Mungkin selanjutnya. Nah, selanjutnya ini nanti bakalan dijelaskan oleh wakil saya mungkin. Monggo. Di sini ada contoh salah satu karya yang bisa kita buat di multimedia. Nah, dari multimedia ini kita udah pasti tahu yang mana misalkan dari segi desain, foto manipulasi, fotografi juga termasuk nanti ke dalam multimedia kayak gitu. Nah, dari foto yang teman-teman lihat saat ini sebuah gabungan dari tiga buah foto yang kita jadikan satu. Nah, dari foto yang mana di sini ada foto wajah atau kepala seseorang yang kita ambil sebagian, kita potong dan kita angkat. Jadi seolah-olah itu mukanya itu terjatuh gitu, ada liquidnya, dan di dalamnya ada sebuah kepala dan satu tangan. Nah, itu dia 3 foto. Dan kita nanti di situ itu merupakan dari segi warna itu udah berbeda, dan positioningnya nanti kita tambahkan komposisi kayak gitu. Nah, di situ itulah kenapa Photoshop itu nanti menjadi hal yang pasti kita bisa pelajari juga. Kalau teman-teman memang suka video juga, di situ kita bisa juga sebenarnya untuk melakukan video editing kayak gitu di multimedia. Kayak misalkan kita buat film pendek atau buat vlog misalnya, seperti itu. Ya seperti yang disampaikan oleh Albert Einstein sendiri, imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircle the world. Jadi kayak imajinasi itu kita lebih luas gitu. Kita bisa melakukan apa aja yang kita inginkan. Kita nggak harus membuat batasan kita sendiri. Berbeda dengan pengetahuan kita itu bisa saja memiliki batas tertentu kayak gitu. Jadi ketika kita mau belajar tentang pemrograman, ya udah kita cuma tahunya pemrograman terus. Tapi berbeda dengan imajinasi, kita semua melakukan yang namanya berimajinasi kayak gitu. Kita mungkin memikirkan sebuah ide, dan kita mengembangkan ide itu dari pengetahuan yang kita miliki kayak gitu. Itulah kenapa imajinasi kita itu mengelilingi dunia kita. Jadi kalau kita punya imajinasi yang lebih luas, itu sangat bagus buat teman-teman sendiri, dan kita bisa kembangkan setiap ide teman-teman, baik itu foto maupun video. Nah, next mungkin. Nah, selanjutnya di sini ada grafik desain. Jadi kalau di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu masih mengarah ke fotografi gitu ya. Tapi kita ngarahinnya, kalau yang sebelumnya itu lebih mengarah ke editingnya, seperti kita kompositnya kayak gimana atau digabungkan kayak gitu. Tapi kalau yang ini kita bisa desain, misalnya kita banyak nih sekarang yang namanya desain banner, baliho, poster, dan malah sekarang yang lebih keren lagi Instagram kayak gitu ya. Teman-teman bisa juga di sini kita belajar bareng mengenal Adobe Illustrator lebih tepatnya, dan juga ada Corel Draw. Jadi kita bisa belajar di sini. Nanti kita sediakan tempat untuk teman-teman. Kita siap juga untuk membantu teman-teman untuk belajar seperti apa desain itu, seperti apa komponennya, seperti apa basicnya, seperti apa. Begitu juga dengan pemrograman yang sebelumnya, seperti itu. Jadi lebih tepatnya kita bakal mengenal lebih dalam dari baik kalian baru mulai maupun kalian sudah biasa. Kita di sini mewadahi
setiap orang yang ada di lingkungan kampus Teknik Alkom Yogyakarta, seperti itu. Nah, mungkin next. Belajar tentang akademik aja ya di UKMIK. Gimana Ji? Kita belajarnya tentang akademik aja gitu. Kayaknya salah besar deh kalau cuma akademik doang. Nah, betul. Masih banyak nggak sih yang bisa kita pelajari? Masih banyak banget karena kita sangat luas. Betul ya. Gimana kalau Pak Ketua yang menyampaikan? Ya, boleh. Mungkin jadi slide selanjutnya ya? Ya, monggo di next. Mungkin di UKMIK ini karena kita belajar tentang penalaran ilmiah, jadi tidak hanya tentang akademik yang ada di STMIK Akakom Yogyakarta kayak pemrograman Android, website, big data, dan lain sebagainya. Tapi kita juga ada yang namanya English Club. Di UKMIK juga mewadahi itu. Kemarin ada yang ikut debat UDC ya namanya. NUDC. Di situ juga teman-teman ada yang ikut debat dan lain sebagainya. Dan kemarin sampai yang terakhir sampai berapa? Yang terakhir itu kemarin sampai 18 atau enggak 16 besar. 16 besar. Ya mungkin tim kita yang dari Akakom. Untuk tahun depan mungkin kita bisa jadi juaranya di sana karena kita sudah berkali-kali anggota UKMIK menjadi langganan untuk ikut ajang tersebut. Salah satunya juga kita juga belajar tentang public speaking. Di semua organisasi pasti belajar tentang public speaking karena di sana kita diajarkan untuk bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana cara ngomong di depan dan lain sebagainya. Karena di masa pandemi pasti hanya diam di rumah saja ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika berorganisasi baik pun secara online, tapi kita tetap bersosialisasinya dengan online. Mungkin via virtual Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya seperti itu. Karena juga dari public speaking ini benar-benar esensial banget yang perlu kita pelajari semuanya. Karena ketika kita di dunia kerja pun nanti kita bakal melakukan banyak presentasi. Nggak usah jauh-jauh lah. Di kelas kita masing-masing semua kan pasti tuh disuruh presentasi, dan titik terakhir kita besok di STMIK Akakom kita bakal mempresentasikan karya kita sendiri, project kita, skripsi kita kayak gitu. Dan disinilah tempat teman-teman untuk melatih itu gitu. Betul kan Ci? Nah, selain itu kita belajar kepemimpinan juga pastinya. Pasti, belajar kepemimpinan pasti karena seiring berjalannya waktu nanti dari anggota menjadi ketua dan lain sebagainya itu akan ada perkembangan tentang gimana sih jadi pemimpin yang baik dan benar, entah untuk kepanitiaan atau event. Nah, di sini juga UKMIK mengadakan beberapa event. Biasanya di setiap tahun mengadakan seminar. Jadi seminar itu nanti di mana teman-teman bisa mengolah gimana sih seminar untuk tahun ini, gimana sih konsepnya dan lain sebagainya. Nah, di situ teman-teman nanti bisa melatih rasa kepemimpinan teman-teman. Oh, aku harus bertanggung jawab untuk di sini dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin bisa di next ya. Next ya. Mungkin kalian dari tadi mungkin ngelihatnya kita belajar ataupun tentang hal-hal yang kita lakukan. Sebenarnya masih banyak yang kita lakukan juga sebenarnya. Ya salah satunya liburan. Kita ke liburan kemana aja Ci? Ya, kalau kita liburan di 2 foto yang terlampir itu salah satunya kita renang bareng di Klaten, namanya Umbul Manten. Ya, betul. Satu tempatnya, sama kita biasanya tiap tahun ada namanya ngecamp anggota. Nah di situ tuh kita ngecamp bareng semua. Malah jadi kita nggak ngecamp cuma sekali setahun. Iya sekali, tapi biasanya kalau ada yang mau ngajak camp ya yuk. Tapi biasanya ada acara yang wajib dilakukan rutin 1 kali setahun kayak gitu. Tapi selain ngecamp kita juga bisa naik gunung. Anak-anak juga anggota banyak yang naik gunung dan lain sebagainya. Jadi tidak harus cuman belajar dan membuat event dan lain sebagainya, tapi harus diimbangi dengan adanya liburan dan refreshing biar setelah selesai melakukan pekerjaan dan tanggung jawab, otak kita kembali lagi kayak gitu fresh dan semuanya kembali lagi awal, kita bisa mikir dengan jernih, oh kita harus buat apa lagi nih untuk kedepannya kayak gitu biasanya. Nah, bener banget nih. Kalau kalian memang pengen liburan, kalian bisa nentuin, kalian bisa atur waktu kalian, kita siap. Karena UKMIK itu bukan cuma tempat buat kita belajar, tapi ini adalah rumah tempat kita ya saling berkenalan, belajar bersama. Nanti kalau teman-teman butuh bantuan misalnya kayak gitu, atau kalian ya apapun lah. Karena di UKMIK bukan cuma sesuatu yang monoton kayak gitu. Sebuah keluarga yang bisa kalian tempati siapapun. Nah, balik lagi nih tentang siapa, mungkin kalau kalian
Kalau teman-teman mungkin berpikir siapa sih yang bisa gabung ke UKMIK? Di UKMIK siapa aja bisa gabung gitu, nggak memandang HMJSI atau Iya. TI gitu ya. Ji. Jadi semua jurusan bisa gabung ke kita karena di di SMK Kakom sendiri ada beberapa organisasi yang mengkhususkan untuk satu jurusan atau enggak untuk mengkhususkan satu agama karena harus mempelajari agama tersebut. Tapi kalau di UKMIK kita menjadi satu, semuanya bercampur, entah itu dari ras apa, suku apa, ataupun jurusan apa, kita semua bisa jadi satu di keluarga biru ini, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri keuntungannya. Keuntungannya teman-teman nggak cuma dapat belajar, tapi teman-teman bisa dapat relasi dari jurusan lain. Jadi misalnya dari kalian jurusan TI misalnya, kalian bisa dapat teman dari jurusan SI, jurusan TK, MI, KA juga gitu. Dan pastinya bakal enak banget gitu kalau kalian punya relasi yang banyak. Keluar pun kalian enak, ketika kalian ninggalin Simkalkom sebagai alumni misalnya, kalian bisa dapat ya relasi untuk pekerjaan selanjutnya misalnya seperti itu. Ada lagi mungkin sih? Iya, mungkin keuntungannya mungkin menurutmu? biasanya kita terrelasi dengan beberapa alumni ya. Jadi setiap ada job yang di sharing itu bisa kita lakukan sambil kuliah. Seperti saya sekarang, saya bisa kerja sambil kuliah juga, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan kita sibuk organisasi, sibuk kuliah, tapi kita juga masih tetap bisa kuliah. Yang penting kita bisa mengatur waktunya. Itu aja sih, nanti itu akan teman-teman pelajari ketika masuk di UKM Informatika dan Komputer. Oke, mungkin bisa di next. Nah, sesuai yang kita janjikan tadi, kita ada grup belajar buat teman-teman. Nanti di situ kita bakal bahas apapun yang teman-teman inginkan terkait akademik kah ataupun di luar akademik juga boleh gitu. Silakan kalian screenshot atau kalian tulis atau langsung gabung ke grup-grup ini. Kalau kalian punyanya Telegram dan WhatsApp, silakan masuk kedua-duanya. Tapi kalau kalian punyanya salah satu, silakan pilih salah satu atau dua-duanya. Kita oke, nanti kita masukkan semua informasi tentang kegiatan kita, karena nanti kita ada juga yang namanya berbalik belajar bareng UKMIK kayak gitu. Kalau teman-teman pengen lihat beberapa video kita yang kita live streaming di YouTube, kalian bisa langsung cek ke sosial media kita ke YouTube. Nah, mungkin next untuk di sini informasinya nanti teman-teman bisa ngecek YouTube channel kita di UKMIK. Terus Instagram kita kalian bisa cek juga di @ukmik mungkin, dan websitenya juga udah ada. Ya mungkin itu aja kali ya kita ya. Iya, untuk perkenalan kita sekarang itu aja. Mungkin nanti teman-teman bisa join ke grupnya, terus kita kenalan lebih dalam lagi apa sih UKMIK dan apa aja sih kegiatannya, seperti itu. Ya mungkin cukup karena kita sudah kehabisan waktu juga untuk presentasi. Terima kasih untuk perhatian teman-teman selama kita mempresentasikan tentang IKA. Mungkin sekali lagi kita jargon mungkin ya untuk penutupnya. Sona 2020 Daring tetap asik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Uh, Pertama-tama mungkin terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang kesenian atau UKM kesenian kepada teman-teman mahasiswa baru STIM IKKKOM Yogyakarta 2020. Perlu diketahui sama teman-teman semua, UKM kesenian adalah organisasi minat bakat yang bergerak di bidang seni. Nah, di dalam UKM kesenian sendiri terdapat tiga tiga divisi yang kita geluti saat ini. Ada divisi musik, ada divisi teater, ada divisi tari. Nah, dari tiga divisi ini masing-masing memiliki peranan-peranan tersendiri. Untuk teman-teman, jikalau memang nanti teman-teman ingin bertanya ataupun kepo terhadap UKM kesenian ataupun divisinya sendiri, boleh juga bertanya kepada kita. Nah, jikalau teman-teman mungkin ada sedikit pertanyaan terkait dengan bagaimana kalau kita ingin berseni namun tidak tergabung dalam tiga divisi itu. Nah, dari kita internal UKM kesenian sebenarnya membolehkan atau mempersilahkan, bahkan menyambut teman-teman untuk datang dengan seninya sendiri. Entah itu teman-teman mungkin ada minat di bidang melukis atau gambar, dari internal UKM kesenian itu mempersilahkan teman-teman untuk datang dan bergabung dengan kita. Nah, tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi, teman-teman. Nah, cuman dari kita sendiri terlebih dahulu mengutamakan ketiga divisi itu. Mungkin seperti itu. Nah, gambaran-gambaran dari kita tentang UKM kesenian itu dulu. Lalu kemudian yang perlu kita ketahui juga, di UKM kesenian itu ada dua unsur. Nah, yang pertama itu unsur organisasi, kemudian yang kedua itu unsur seni. Nah, itu juga yang harus kita tanamkan ketika memang ingin bergabung di UKM kesenian. Jangan lalu ketika kita ingin bergabung di UKM kesenian, kita hanya terfokus terhadap seni ataupun organisasi. Kalau sebisa mungkin kita harus imbang kedua-duanya. Dan di UKM kesenian itu ada salam tersendiri yang barusan sempat kita buka dengan salam kita, yaitu salam seni dan budaya. Biasanya kita membalasnya dengan salam dan kemudian tangan dirapatkan seperti ini. Mungkin seperti itu, teman-teman, gambaran dari UKM kesenian. Lalu kegiatan-kegiatan dari UKM kesenian tidak jauh berbeda dari sanggar-sanggar ataupun organisasi seni lainnya. Nah, dari teman-teman divisi musik ada melakukan latihan-latihan di studio, kita memiliki studio sendiri. Lalu ada sesi jamming atau jamming session, biasanya kita melakukannya di setiap minggu di hari Jumat. Itu biasanya akhir pekan di perkuliahan kita, sebutannya seperti itu mungkin. Biasanya setelah jam 1, setelah Jumatan itu kita mulai prepare dan kita jamming. Itu kita bebas, mau teman-teman dari mahasiswa umum mau ikut gabung di jamming session itu kita perbolehkan, bahkan kita sambut dengan ramah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya minat atau bakat nih di musik, teman-teman ataupun teman-teman mau menyumbangkan suara, nah boleh silakan besok datang ke kita gitu loh. Kemudian selain dari itu biasanya kegiatan kita ada SP yang sering kita sebut study pentas, gitu loh. Itu nanti untuk proses teman-teman yang akan masuk di UKM kesenian, teman-teman dipersilakan untuk membuat suatu acara atau pentas seperti itu. Dan kemudian dari divisi teater biasanya kita ada latihan
ada latihan terkait dengan dasar-dasar berteater dan sastra. Nah, divisi teater sendiri bukan hanya bergelut di teaternya saja, tapi bergabung dengan sastra. Nah, teman-teman mungkin yang ada yang berminat menjadi aktor atau pengen jadi apa di situ, atau teman-teman punya bakat dalam menulis, atau menjadi seorang seniman atau sutradarawan gitu kan, ataupun nanti teman-teman teman-teman berminat untuk menjadi seorang yang sering berpuisi atau suka berpuisi. Nah, teman-teman diperbolehkan untuk ikut bergabung dengan kita, melakukan latihan dan lain sebagainya. Kalau untuk latihan divisi teater sendiri, kita itu dijadwalkan oleh pengurus harian sendiri gitu loh. Nanti ada teman-teman dari jadwal tersendiri, di teman-teman divisi teater akan mengeluarkan jadwalnya. Teman-teman boleh ikut gabung berlatih, dan kami insya Allah akan welcome dan terbuka, bahkan menyambut dengan ramah teman-teman semua. Lalu kemudian ada divisi tari. Ini divisi terakhir yang memang ada di UKM Kesenian. Divisi tari biasanya kami ada kegiatan latihan itu bekerja sama dengan teman-teman sanggar luar, melakukan latihan bareng, dan biasanya kami setelah latihan ada pentas. Pentas kecil-kecilan berguna untuk melatih mental anggota divisi tari sendiri. Nah, kalau teman-teman mahasiswa baru nih ada yang sangat senang dengan tari ataupun hobi menari, yang mengurus, persilakan untuk datang ke kita, ke UKM Kesenian untuk gabung. Ya insya Allah juga teman-teman dari tari akan menerima kalian dengan sangat ramah. Itu penyampaian terkait dengan UKM Kesenian. Dan lalu kemudian kalau teman-teman kepo ataupun pengen bertanya-tanya nih tentang UKM Kesenian dan lain-lainnya terkait dengan yang semuanya yang bersinggungan dengan UKM Kesenian, boleh silakan teman-teman itu memfollow IG UKM Kesenian STMIK AKKM Yogyakarta. Mungkin seperti itu. Ada tambahan, Pak? Ya, sedikit tambahan. Kalau untuk teman-teman yang menanyakan terkait divisi tari, itu tarinya bisa tari modern atau tari tradisional aja. Nah, di UKM Kesenian itu bergeluti dua tari tersebut, ada tari tradisional sama tari modern. Tinggal dari teman-teman hobi dan minat bakatnya mau ke yang mana. Nah, terus juga berbicara tentang divisi musik, UKM Kesenian juga tergabung dalam FK UKMMY ya. Yaitu merupakan forum musik kesenian di Yogyakarta. Nah, mungkin teman-teman bisa bergabung dalam UKM Kesenian dalam bidang musik, itu kita bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus luar, seperti ada kampus UAD itu. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka dalam forum FK UKMMY tersebut. Mungkin monggo Bapak ada lagi. Ya, udah ya. Mungkin itu aja dari kita terkait dengan penyampaian pengenalan UKM Kesenian pada kesempatan sekarang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya memberikan informasi kepada teman-teman. Jika ingin kepo terkait dengan UKM Kesenian, ataupun teman-teman pengen bertanya tentang hal yang berkaitan dengan UKM Kesenian, bisa langsung hubungi saja ke IG-nya UKM Kesenian STMIK AKKM Yogyakarta, atau mungkin pengen lebih spesifik lagi, pengen lebih cenderung lagi, boleh teman-teman langsung follow IG saya, Rifat Nur double R gitu. Ya mungkin seperti itu dari saya dan dari kami berdua gitu. Ya, mungkin sekian penyampaian dari kami. Salam seni dan budaya. Salam. Pesona 2020, daring tetap asik. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman.
Perkenalkan, saya Clarines Almadea dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Dan saya Marcelus Nanda Widya Pratama dari jurusan Informatika angkatan 17. Dan kami di sini akan mempresentasikan tentang PSM, UKM PSM. Oke, ini adalah beberapa materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada apa itu PSM, yang kedua seperti apa struktur organisasinya, dan yang ketiga adalah kegiatan yang biasanya kami lakukan. Oke, next. Oke, yang pertama apa itu Paduan Suara Mahasiswa KKOM? Itu sebuah unit keluarga mahasiswa yang didirikan di STEMIK AKKOM Yogyakarta pada tanggal 12 November 2015. Nah, PSM ini memiliki fungsi sebagai wadah untuk menggali, meningkatkan, mengembangkan kreativitas di bidang seni olah vokal. Kemudian ada juga lambang organisasinya. Untuk lambang ada 5 poin. Yang pertama lingkaran luar, yang kedua lingkaran dalam, ketiga warna perak pada lingkaran luar, dan lambang kunci G dengan logo STEMIK AKKOM, dan yang terakhir ada garis partitur melengkung dengan simbol hati. Oke, kita akan bahas satu-satu. Dari yang pertama itu ada lingkaran luar. Lingkaran luar itu menghubungkan hubungan yang tidak terputus di antara PSM dan juga STEMIK AKKOM Yogyakarta. Dan yang lingkaran kedua, lingkaran dalam, menghubungkan antara hubungan PSM dengan UKM yang lainnya. Yang ketiga ada warna perak, itu sebagai simbol santai, dan kami itu sebuah UKM yang sederhana, santai gitu. Dan yang keempat ada lambang kunci G dengan logo STEMIK AKKOM Yogyakarta, sebuah harapan dari sebuah kesuksesan. Dan yang kelima ada garis partitur melengkung dengan simbol hati, melambangkan bahwa kita bernyanyi dengan sepenuh hati. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan struktur organisasi yang ada di Paduan Suara Mahasiswa. Yang pertama itu ada atas sendiri, yaitu ketua, lalu yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara, lalu ada beberapa divisi-divisi. Yang pertama ada divisi dana usaha, ada divisi perlengkapan, ada divisi publikasi, dokumentasi, dan desain, lalu yang keempat ada divisi internal, dan yang kelima adalah humas. Untuk ketua PSM sendiri dari periode 2019 sampai 2020 dijabat oleh Clarines Almadea dari jurusan Informatika. Lalu untuk sekretaris Paduan Suara Mahasiswa ada Francisca Seukbria dari jurusan Informatika. Lalu untuk bendaharanya ada Maria Alvira Soejuma dari jurusan Informatika. Kemudian untuk divisi-divisi, ini untuk dana usaha ada Febriona Avilabasi Bekwe dari jurusan Informatika dan Marcelina Florentina Nadur dari jurusan Informatika. Lalu untuk divisi perlengkapan, untuk perlengkapan ini untuk inventaris paduan suara itu ada Virgilius Budimandarus dari Sistem Informasi, ada Francisco SB Torion dari jurusan Informatika, dan Antonio de Rego dari jurusan Sistem Informasi. Kemudian untuk divisi publikasi, dokumentasi dan desain itu ada Rizky Samuel Purba dari jurusan Informatika, ada Nika Wardani dari jurusan Sistem Informasi, dan ada Frisky Triantono Kopong dari jurusan Informatika. Ini untuk sosial media kita. Lalu untuk selanjutnya divisi internal
ada saya sendiri Marcelinus Nanda Widya Pratama dari jurusan Informatika dan Agnes Beladuna Sandy Ayocha dari Informatika. Ini untuk internal kita. Lalu ada divisi hubungan masyarakat untuk eksternal organisasi. Ada Ramzi bin Sulaiman dari jurusan Sistem Informasi. Lalu untuk selanjutnya, apa aja sih kegiatan yang ada di Paduan Suara? Sebenarnya Paduan Suara ini kegiatannya cukup banyak. Ada dari kita latihan, ada kita mengisi kegiatan wisuda atau kegiatan yang dari kampus, ada juga kita ikut ke UKM-UKM yang misalnya kita ada undangan dari UKM lain untuk mengisi kegiatan tersebut. Atau enggak, lebih gampangnya kita bisa melihat video berikut ini. Sekian dan terima kasih. Salam PSM. Pesona 2020, Daring tetap asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam redaksi. Salam redaksi. Pesona 2020. Daring tetap asik. Perkenalkan, nama saya Apriyadi Ramaputra dari jurusan Manajemen Informatika angkatan 2018 dan saya Septian Fil Fajri dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2018. Saya di Falsa sebagai keanggotaan. Dan saya di Falsa sebagai pimpinan redaksi. Slide Mas. Ya. Ya, sejarah singkat Falsa. Ya, falsa dalam arti gagasan sering kita mendengarkan ungkapan tersebut entah di media cetak, elektronik atau malah di dalam obrolan dengan di pinggiran jalan. Untayan falsa dapat menggerakkan jutaan orang untuk menumbangkan tiran, mempromasi organisasi yang bobrok, bahkan membangkitkan semangat kaum muda. Falsa memiliki daya yang luar biasa untuk menggerakkan apapun yang diterjangnya. Ya, falsa yang telah berkecimpung di dalam dunia jurnalistik sejak tanggal 3 Januari 2020 percaya bahwa mahasiswa mudalah kitalah yang mampu mengemas suatu peristiwa secara berisi dan berimbang. Sehubungan kekuatan falsa dapat termanifestasi. Kegiatan utama UKM Falsa adalah reporter dan pembuatan majalah serta pelatihan jurnalistik. Ya, berbicara tentang Falsa. Falsa lahir dari gagasan beberapa mahasiswa STIMIK AK Yogyakarta. Mahasiswa yang bergabung di Falsa ini berbagai lintas jurusan, mulai dari manajemen informatika,
sistem informasi, teknik komputer, teknik informatika, dan komputer akuntansi. Ya, Palsa berdiri memang belum lama. Palsa berdiri sekitaran setahun yang lalu. Akan tetapi kami mempunyai visi dan misi. Ya, visi dan misi dari Falsa. Visi mewadahi mahasiswa yang sedang dan mau belajar jurnalistik secara serius untuk dapat memahami lebih mengenai dasar-dasar jurnalistik dan gaya penerbitan atau media massa. Dan misinya, membekali kemampuan jurnalistik bagi anggota UKM Falsa dengan membuat secara produktif kumpulan berita dan artikel yang berbentuk majalah dan semacamnya. Memberikan pelatihan mengenai materi-materi seperti etika jurnalistik, reporter, dan fotografi jurnalistik. Mempelajari dan menghas analisis sosial, diskusi, mapping, editing, loading, dan lain sebagainya. Menciptakan karya untuk dapat diapresiasi oleh Civitas Setimik Akakom Yogyakarta serta masyarakat luas. Ya, Palsa sendiri berbicara tentang mewadahi mahasiswa yang sedang dan mau belajar jurnalistik. Misi Palsa menciptakan yaitu berbicara menciptakan karya, mulai dari menulis buku tentang biografinya sendiri, keluarga, teman-teman, dan mungkin bahkan bisa nantinya ketika kawan-kawan berkecimpung di Palsa, kita bisa sama-sama menulis tentang apa yang terjadi hari ini. Dan yang selanjutnya, peranan dan fungsi UKM Palsa. Ya, ada beberapa peranan dan fungsi di UKM Falsa. Sebagai penyebar informasi, sebagai pembentuk opini, sebagai wahana komunikasi. Manfaat bergabung di UKM Palsa. Teman-teman mempunyai banyak manfaat bergabung di UKM Palsa. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas. Artinya di sini kita memang sama-sama ayo bangkit, memiliki literasi, kita sama-sama ayo membaca, kita menulis. Di UKM Palsa kami mewajibkan setiap kepengurusan di Palsa itu harus memiliki karya tulis ketika periode selanjutnya akan berjalan. Nah, melatih mempunyai pengalaman dan modal untuk terjun profesi jurnalis setelah lepas dari kuliah. Ya, mungkin itu sedikit itu mungkin sedikit pengalaman ketika nanti kawan-kawan bisa bergabung di UKM Palsa. Oke, sekian dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam redaksi. Salam redaksi. Pesona 2020, daring tetap asik.